Kenapa ya Allah itu mesti menguji? Mesti ada sakit, mesti ada mati, mesti ada bangkrut, mesti ada susah. Disitulah kualitas manusia. Berapa banyak orang yang hidupnya sezaman dengan Buya Hamka di Indonesia ini. Tahun 1900-an. Yang lahir tahun 1900-an. Antara tahun 1900 dengan sampai 1910. Kenapa yang melejit itu Buya Hamka? Karena pukulan hidup yang luar biasa. Karena pukulan hidup. Begitu banyak manusia. Kenapa orang ini yang diangkat Allah derajatnya? Karena pukulan hidupnya. Baca buku biografinya, tonton filmnya, baru kita tahu kualitasnya. Dari sekian banyak yang ada dalam tanah, kenapa ini yang muncul ke atas? Kenapa ini yang paling mahal? Intan, berlian. Kenapa ini yang paling mahal? Karena proses pembekuan yang sedemikian. Maka puncaknya dialah yang paling keras di antara batu-batu. Mengalahkan batu kecubung, mengalahkan batu rubi, mengalahkan batu blue sapphire, mengalahkan, maka dia delima, mengalahkan zamrud. Dia yang paling keras. Dia adalah diamond, kata orang. Jadi semakin kuat tekanan, semakin berat ujian, maka di situ sesungguhnya Allah semakin mengangkat derajat manusia. Nabi-nabi di antara yang paling berat jadi nabi. Dari nabi-nabi yang paling berat menjadi rasul. Di antara rasul-rasul yang paling berat menjadi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling berat-berat semua. Jadi kalau begitu kita menghadapinya, kita tidak akan mengatakan, kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalah? Kita akan berkata, kenapa pemahamanku belum lagi pemahaman Islam yang benar? Berarti pemahamanku masih pemahaman jahiliyah. Pakaianku sudah Islam, ibadahku sudah Islam, tapi pemahamanku masih pemahaman jahiliyah. Pemahaman jahiliyah. Kalaulah pemahaman jahiliyah itu yang ada di kepala kita, hidup pun kita di zaman Nabi, belum tentu kita ikut Nabi. Pasti kita akan ikut Abu Lahab, Abu Jahal. Kita tengoklah kehidupan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab tidurnya di atas kasur yang tebal, di atas permadani. Nabi Muhammad SAW bangun tidur berbekas pundaknya dengan pelepah korma. Standar kita, orang sukses berhasil berarti Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau gitu kita ikut Abu Jahal, Abu Lahab lah. Anda hidup pun kita di zaman Nabi Musa, kita akan ikut Fir'aun. Karena menurut standar kita, orang yang berhasil, punya kekuasaan, kaya raya, ditakuti orang. Fir'aun lah. Nabi Musa terusir dari istana, mengembala kambing. Pemahaman kita masih pemahaman jahiliyah. Gimana kita mau menyelamatkan diri? Maka sesungguhnya bersihkan dulu pemahaman kita bahwa menjadi penguasa kalau dekat dengan Allah akan diridhai Allah. Daud, Sulaiman menjadi orang sakit kalau dekat dengan Allah diridhai Allah. Siapa dia? Ayub menjadi orang yang terombang-ambing di tengah laut kalau diridhai Allah, dekat dengan Allah, disenangi Allah, menjadi hamba Allah. Nabi Yunus alaihissalam menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang kehilangan, menjadi orang yang menghadapi kematian. Apapun yang terjadi dalam hidup, sampai pada puncaknya, tak lagi ada bedanya antara pujian dengan cacian. Tak lagi ada bedanya antara kekuasaan atau menjadi rakyat jelata. Karena memandang bahwa semua itu datang dari Allah. Inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, kita tidak lagi akan bertanya, kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalah? Karena kita tidak menganggap itu masalah. Kita menganggap itu datang dari Allah, itu ujian Allah. Allah ingin menguji aku. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah mau menghapuskan dosaku. Mungkin Allah sudah menempatkanku di daftar orang penghuni surga, tapi amalku kurang. Mungkin Allah sudah mengangkat derajatku. Mungkin Allah ingin mendudukkan aku di tempat maqamam mahmuda. Dan selalu memandangnya ke dalam. Mungkin zikirku kurang. Mungkin sholatku belum khusyuk. Mungkin aku masih ujub. Mungkin aku masih riya. Mungkin aku belum cukup syarat untuk masuk surga Allah SWT. Selalu menyalahkan diri kita. Barulah kita bisa berkata Allah subhana, Allah maha suci. Wa ta'ala, Allah maha tinggi. Selama ini yang kita rasa, aku udah sholat ya, aku sudah hijrah ya, kok gini ya? Berarti kita sebenarnya sedang berkata, subhani, maha suci aku. Allah yang salah. Tapi katanya Allah subhana, Allah maha suci. Kenapa kita masih menyangka diri kita yang suci? Allah yang salah kasih takdir. Na'udzubillah. Kita perbaiki pikiran pemahaman. Kita perbaiki ibadah. Kita perbaiki hati kita. Supaya Allah memberikan nur, pencerahan ke dalam hati. Supaya kita bisa menerima semuanya.